Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Cendikia Cikias Media Center. Maraknya penyebaran COVID-19 beserta variannya memaksa banyak sekolah, bahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Tak terkecuali Cendikia Cikias Islamic Boarding School yang saat ini belum dapat maksimal untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun, sedikit berbeda dengan kegiatan belajar mengajarnya, sivitas-sivitas yang ada di Cendikia Cikias Islamic Boarding School sudah mulai beroperasi dalam ruang lingkup internal. Untuk itu, pada kesempatan kali ini akan kami perkenalkan setiap bagian dari sivitas Cendikia Cikias Islamic Boarding School beserta fungsinya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, gimana? Mohon maaf mengganggu waktunya, Ustaz. Ya. Sebelumnya, kiranya Ustaz mungkin berkenan memperkenalkan diri beserta jabatannya. Oke. Nama saya Ustadz Az Najmuddin. Saya tahun ini diamanahi oleh yayasan sebagai Kepala Sekolah Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Baik, Ustadz Aaz Najmuddin sebagai Kepala Sekolah Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Kalau boleh tahu, apa saja tanggung jawab dan tugas-tugas yang ada pada Kepala Sekolah Cendikia Cikias Islamic Boarding School, Ustaz? Oke. Pada dasarnya semua penyelenggaraan pendidikan di Cendikia ini adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah, gitu ya. Namun pada praktiknya dalam menjalankan tugas dan fungsi kepala sekolah, saya dibantu oleh para wakasek, diantaranya adalah wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, terus kemudian ada wakasek sarana prasarana dan yang lain sebagainya, gitu. Dan Cendikia Cikias Islamic Boarding School ini memang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem kurikulum terpadu, yaitu sistem kurikulum nasional dan sistem kurikulum berbasis pondok pesantren, yaitu menjadi ciri khas dan keunggulan dari Cendikia ini. Kalau gitu terima kasih atas waktunya, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ustaz. Sekiranya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri dan jabatannya yang ada di sini. Baik, nama saya Didik Darmadi, SPD, dan jabatan saya adalah sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Di samping juga sebagai Ketua Satgas COVID di Yamali, di Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Baik, Ustadz Didik Darmadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Satgas di Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Ya. Kemudian Ustadz, tanggung jawab dan tugas-tugas yang diberikan mungkin bisa disebutkan apa saja sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Satgas di Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Ya, yang pertama terkait dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, berarti tugas dan tanggung jawab saya itu terkait dengan aktivitas atau kegiatan siswa, termasuk diantaranya adalah melakukan pembimbingan secara langsung kepada siswa, baik itu dalam kegiatan KBM, kegiatan formal sekolah, ataupun dalam kegiatan-kegiatan non KBM. Nah, termasuk diantaranya adalah melakukan pengawasan dan juga kemudian memberikan arahan-arahan kepada siswa. Nah, termasuk diantaranya juga adalah apabila ada siswa yang memiliki pelanggaran atau memiliki prestasi, maka kemudian di sana ada peran, tugas, dan tanggung jawab dari kesiswaan untuk memberikan bimbingan dan juga memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Nah, terkait dengan Satgas COVID Yamali, maka tugas dan tanggung jawab kami adalah untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ataupun hal-hal yang bisa melancarkan kegiatan pembelajaran dalam masa pandemi itu dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.
baik oleh pihak sekolah dari guru, kemudian juga dari pihak murid dan juga dari pihak orang tua, agar kemudian kita bisa menjaga keselamatan dan kesehatan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dan jabatannya? Baik, saya Sony Afihandono yang menahi sebagai Wakasek Kurikulum untuk tahun ajaran 2021-2022. Baik, Bapak Sony Afihandono sebagai Wakasek bagian kurikulum. Kalau boleh tahu, fungsi dan tanggung jawab yang ada di jabatan itu apa saja ya, Pak? Ya. Jadi Wakasek Kurikulum ini secara garis besar adalah menjadi guide ya, menjadi guide untuk sekolah kita agar KBM ya berjalan sesuai dengan kurikulum yang diarahkan oleh Diknas dan juga dari sekolah seperti itu. Kita membuat kurikulum selama 1 tahun ke depan ya, dan itu jadikan pijakan untuk semua guru mapel agar bisa mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada seperti itu. Meskipun dalam pelaksanaannya setiap guru dipersilahkan untuk berkreasi secara merdeka gitu. Yang penting kurikulum nasional dan muatan lokal bisa berjalan dengan baik gitu. Begitu. Kalau gitu terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Silakan dulu. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Baik. Perkenalkan, nama saya Ngatman dan saya di Cendikia menjabat sebagai Kepala Bagian Pengajaran. Tugas utama dari bagian pengajaran adalah membantu kepala sekolah dalam mengkoordinir lancarnya KBM mulai dari awal masuk sampai pulang sekolah. Ustadz Ngatman sebagai bagian pengajaran di Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Kemudian kalau boleh tahu di bagian pengajaran sendiri ada berapa tim dan apa saja pembagian tugas dan tanggung jawab ya, Ustadz? Dalam bagian pengajaran ada 5 anggota termasuk saya dan 4 anggota lagi di bawah saya, 2 dari Ustadz dan 2 lagi dari Ustazah. Kemudian inti dari tugas pengajaran sendiri adalah menjadi titik sentral perizinan guru. Jadi guru yang tidak masuk sekolah untuk mengajar, jadi izinnya masuk ke bagian pengajaran beserta meninggalkan tugas untuk kelas-kelas yang ditinggalkan pada hari tersebut. Jadi tugas kita menggantikan guru yang berhalangan masuk tersebut, kemudian kita gantikan dalam kelas mana saja yang ditinggalkan oleh guru tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Iya, silakan. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatannya. Saya Warsan Nuryawan. Saya jabatan di SMP SMA Plus Cendikia ini sebagai Ketua Bidang Kurikulum Takhusus yang meliputi untuk pelajaran agama. Baik, Ustadz Warsa sebagai Koordinator Utama Kurikulum Takhusus di Cendikia Cikias Islamic Boarding School. Kemudian untuk Koordinator Utama
kurikulum takhusus sendiri, apa saja tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan sekolah? Tugas utama bidang kurikulum yang pertama itu mengkoordinir pada guru-guru yang mengajar bidang takhusus yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun kurikulum yang apa yang akan diajarkan kepada para santri, pada para siswa ya. Yang ketiga, monitoring ya. Apakah sudah berhasil tentang kurikulum yang kita buat ya. Apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi memonitor setiap guru pengajar itu. Kalau gitu terima kasih atas waktunya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja kita mengenal beberapa bagian dari Cendekia Cikias Islamic Boarding School, diantaranya kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan wakil kepala sekolah bagian pengajaran. Selanjutnya kita akan mengenal juga beberapa bagian dari Cendekia Cikias Islamic Boarding School yang berfungsi menunjang administrasi dan operasional kegiatan belajar mengajar di Cendekia Cikias Islamic Boarding School. Di antaranya ada TU, tata usaha, dan juga bendahara. Untuk itu mari bersama-sama kita mengenal Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ustaz. Boleh bertanya beberapa pertanyaan? Oh iya, boleh, silakan. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Oh iya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Fikri, dan pada tahun ini saya diamanahi oleh sekolah untuk menjadi salah satu dari bagian tenaga administrasi, yakni ketatausahaan. Baik, Ustadz Ainul Fikri sebagai tata usaha di Cendekia Cikias Islamic Boarding School. Kemudian kalau boleh tahu, di tata usaha sendiri ada berapa anggotanya, kemudian bagaimana pembagian tugasnya? Untuk anggota, pada tahun ini saya diperbantukan dengan saudari saya, yaitu Gebi. Kita juga mempunyai program atau kegiatan untuk menjalankan fungsi kita, yaitu yang pertama mengelola terkait database, baik itu siswa maupun guru, kemudian mengatur dan memberikan pelayanan kepada siswa, guru, dan masyarakat sekolah setiap harinya, mempersiapkan jurnal, dan membantu juga untuk mendata setiap surat yang keluar dan surat yang masuk, seperti itu. Kalau gitu terima kasih Ustadz Fikri atas waktunya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustazah. Boleh bertanya beberapa hal? Boleh, baik, silakan. Sebelumnya mungkin Ustazah bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Baik, saya Yani Handayani ya. Di sini diamanahkan untuk memegang sebagai bendahara umum ya di SMP dan SMA Plus Cendekia Cikias. Ustazah Yani Handayani sebagai bendahara umum di Cendekia Cikias Islamic Boarding School. Kemudian di bagian bendahara sendiri, apakah hanya Ustazah Yani Handayani atau ada beberapa tim yang mengelola itu sendiri? Baik, untuk bagian bendahara ini karena memang lumayan banyak ya untuk tugas-tugasnya. Jadi untuk di tahun ini ada 2 orang bersama dengan Ustazah Wiliani. Baik, Ustazah Yani dan Ustazah Wiliani sebagai bendahara di Cendekia Cikias Islamic Boarding School. Kemudian sebagai bendahara sendiri, apa saja tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan Cendekia Cikias Islamic Boarding School? Baik, untuk yang pertama yang jelas kita mengatur ya seluruh keuangan yang di sekolah, baik dari berbagai sumber ya. Kemudian memastikan setiap anak itu membayarkan iurannya sesuai dengan ininya per bulannya ya. Kemudian mengatur semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di sekolah. Seperti itu.
Terima kasih Ustazah Yani atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Iya. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Baik. Nama saya Isyaka Aditya Demas. Jabatan saat ini adalah operator sekolah. Oke, Ustadz Isyaka Aditya Demas selaku operator Cendekia Cikeas Islamic Boarding School. Kalau boleh tahu Ustadz, bagaimana sih pembagian tugas dan tanggung jawab operator, dan operator sendiri ada berapa membernya? Untuk operator sendiri itu jumlahnya ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua adalah Ustadz Ibrahim Abdurrahman. Dan untuk pembagian tugasnya, tugas operator sendiri ialah menginput data baik anak baru ataupun anak yang lama yang sudah bersekolah di sini, kemudian naik kelas, itu diubah datanya. Bisa melalui online ataupun datang secara langsung kepada Dinas Pendidikan. Dan tugas operator juga menjalankan kegiatan pembelajaran online. Karena pada saat ini masih masa pandemi, sehingga pembelajaran online masih berlangsung. Dan itu merupakan tugas operator untuk menghandle atau menanggung-jawabi pelajaran online. Oke, terima kasih Ustadz Isyaka Aditya Demas atas waktunya. Saya mohon permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya, Cendekia Cikeas Islamic Boarding School memiliki lembaga yang berada tepat di sebelahnya dengan naungan yang sama, yaitu Pondok Pesantren Modern Dar Elbir Al Asri. Saat ini kita akan mulai mewawancarai tiap-tiap sivitas dari Pondok Pesantren Modern Dar Elbir beserta tanggung jawab yang diembannya. Untuk itu mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Boleh. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatannya. Oh iya, bisa. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz Syauluddin. Saya alumni SMA plus Cendekia Cikeas dari pondok pesantren sini juga, dan saya sudah mengabdi selama sekitar 2 tahun setengah. Dan alhamdulillah saya ditugaskan dan diamanahkan sebagai koordinator asrama putra di pondok pesantren Dar Elbir. Baik, Ustadz Ibnu Hafiz Syauluddin sebagai koordinator asrama putra. Kalau boleh tahu Ustadz, apa saja tugas dari koordinator asrama putra yang diemban saat ini? Yang saya lakukan adalah dengan amanah yang diberikan oleh pihak ketua pesantren atau ketua yayasan, saya menguruskan yaitu mengatur struktur yang berada di asrama, kemudian juga mengatur jadwal-jadwal kegiatan yang ada di asrama juga, dan juga membagi santri-santri ditempatkan di asrama mana saja. Dan juga di sini di pondok pesantren Dar Elbir ada beberapa asrama
Yang pertama ada asrama Khalid bin Walid, dan yang kedua ada di asrama Umar bin Khattab. Yang ketiga ada asrama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada asrama Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada asrama Ali bin Abi Thalib. Dan setiap asrama itu memiliki musyrif satu setiap asrama, dan memiliki anggota setiap asramanya sekitar 24 orang setiap asrama. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, Saya sama-sama. pamit izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Boleh minta waktunya sebentar untuk bertanya beberapa pertanyaan? Boleh. Sebelumnya mungkin Ustazah bisa memperkenalkan diri beserta posisi yang saat ini dipegang. Ya, perkenalkan, nama saya Sarah. Saya bertanggung jawab sebagai koordinator Asrama Putri. Ustazah Sarah sebagai koordinator Asrama Putri. Baik, untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri, apa saja tugas dan tanggung jawab yang diberikan pesantren kepada koordinator Asrama Putri? Ya, ada beberapa hal yang menjadi salah satu tugas dari koordinator santri putri, yaitu adalah mengatur komposisi serta struktur asrama putri, kemudian memastikan segala kegiatan dan jadwal kegiatan santri putri berjalan dengan baik, kemudian menyiapkan kebutuhan santri putri, kemudian menempatkan musyrifah di setiap asrama, di setiap asramanya masing-masing. Terima kasih atas waktunya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ustazah, mohon maaf mengganggu waktunya. Ustazah berkenan menjawab beberapa pertanyaan kami mengenai jabatan dan tanggung jawab Ustazah. Sebelumnya mungkin Ustazah bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang dipegang saat ini. Baik, nama saya Lucy Andriani. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Cendekia. Oke, Ustazah Luffy sebagai bagian koperasi di Cendekia Cikeas Islamic Boarding School. Kalau boleh tahu, di bagian koperasi sendiri ada berapakah anggotanya, kemudian bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawabnya, Ustazah? Jadi anggota koperasi ini ada 5 orang, 3 orang inti dan 2 orang sebagai yang membantu menjualkan dan mengedarkan makanan serta barang-barang yang ada di koperasi kepada anak-anak beserta guru-guru. Kemudian untuk tanggung jawab dan tugas sebagai orang inti, kami menulis dan mencatat barang-barang yang sudah dibeli. Kemudian sebagai anggota inti juga kami membagi keuntungan koperasi kepada yayasan sebagai pengelola, kemudian sebagiannya diberikan kepada pengurus sendiri. Oke, terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf Ustaz, boleh bertanya beberapa pertanyaan? Boleh, enggak? Silakan. Sebelumnya mungkin Ustaz bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Nama saya Ilham Firmansyah. Untuk di pesantren ini saya diamanahi untuk menjabat kepala bagian rumah tangga pesantren. Salah satu tugasnya adalah
memastikan kesediaan makanan santri. Selain itu mengatur pengeluaran pembelanjaan seperti sayuran, makanan dan lain-lain. Kemudian mengecek apa saja yang kurang dari beberapa makanan seperti sembako, minyak, beras dan juga gas. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini kita sudah bersama dengan wakil pesantren Pondok Pesantren Modern Dar Elbir Al Asri sekaligus sebagai ketua tim Media Center. Mari bersama-sama kita wawancari beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya beberapa pertanyaan. Sebelumnya mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri beserta jabatan yang saat ini dipegang. Ya, alhamdulillah sekarang ini jadi saya ya Firman Muhammad Ramdan. Di sini diamanahkan sebagai wakil pesantren. Dalam hal ini juga diamanahkan jadi ketua dari Media Center yang khusus untuk menangani hal-hal publikasi ke luar gitu ya. Baik, Ustadz Firman Muhammad Ramdan sebagai wakil kepala pesantren sekaligus ketua tim Media Center. Ya. Kalau boleh tahu Ustadz, apa saja sih tugas sebagai wakil kepala pesantren dan juga ketua dari tim Media Center? Kalau wakil pesantren sih sebenarnya kita menerjemahkan ya kebijakan dari kepala pesantren. Kepala pesantren sendiri dipegang oleh ketua yayasan yaitu Al-Ustadz Bikodarin Hariri LCMA. Saya sebagai wakilnya mengatur beberapa kehidupan di pesantren dan menerjemahkan apa saja yang menjadi kebijakan di pesantren. Seperti itu. Itu mengenai tentang tanggung jawab di pesantren ya terkait dengan santri dan asrama yang ada di pesantren serta kegiatan terkhusus kegiatan malam pembelajaran juga seperti itu. Untuk media ya sebenarnya kita ya saya ini bagian baru ya di Cendekia Cikeas Islamic Boarding School berkaitan dengan Media Center. Saya diamanahkan juga menjadi bagian atau kepala Media Center. Dan ini juga yang wawancara adalah salah satu anggotanya. Jadi kita insya Allah ke depan akan selalu hadir di setiap acara dan akan selalu mempublikasikan acara-acara yang berkaitan dengan sekolah maupun pesantren. Seperti itu. Ya mungkin sebagai pewawancara bisa mewawancarai ya. Ya mengenalkan juga ini juga salah satu anggota dari tim Media Center ya. Dan salah satu juga dari kepengurusan pesantren yaitu TU dan operator pesantren. Silakan memperkenalkan. Nggak apa-apa, langsung. Biar lebih ini. Nama saya Muhammad Fakih Faransyah. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi sekretaris bidang Departemen Media Center bersama Ustadz Firman dan juga sebagai tata usaha dan operator Pondok Pesantren Modern Dar Elbir Al Asri. Kemudian untuk tugas-tugas saya sendiri kurang lebih tidak berbeda dengan tugas Ustadz Firman dari tim Media Center. Tugas kami yaitu mempublikasi kegiatan-kegiatan sekolah dan hal-hal yang perlu dipublikasi dan dikenalkan pada masyarakat umum. Kemudian untuk tata usaha sendiri tugas saya itu membuat administrasi pesantren untuk menunjang kegiatan pembelajaran, menunjang kegiatan absensi. Dan untuk operator pesantren sendiri, tugas saya kurang lebih tidak beda jauh dengan tata usaha, yaitu menginput data dan merapihkan data untuk arsip yang akan disimpan oleh pondok pesantren sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau gitu terima kasih Ustadz atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.